aku akan kasih kamu teka-teki logika yang paling susah lagi. Jawab semua pertanyaannya dengan benar ya, supaya kamu terbiasa mengasah otak. Langsung aja kita mulai teka-tekinya. Teka-teki pertama. Pada saat tengah malam, di suatu rumah telah terjadi perampokan yang menewaskan satu orang guys. Korbannya adalah Nenek Syifa. Ia memiliki luka tusuk di daerah punggungnya. Seluruh barang berharga, emas, uang, dan handphone sudah ludes terjarah. Rian anaknya bangun dan langsung mencari bantuan kepada orang sekitar tuh. Dan ternyata ada seorang detektif yang datang ke rumahnya Nenek Syifa untuk mencari clue siapa yang telah merampok. Detektif langsung mengumpulkan beberapa tetangga yang tinggal di sebelah rumahnya. Yang pertama ada Aziz. Ia mengatakan, seminggu kemarin aku lembur terus di kantor karena banyak banget deadline kerjaan yang harus aku selesaikan. Dan sebelum tidur tadi aku minum pil tidur biar tidurku nyenyak. Soal kejadian ini aku sama sekali nggak tahu apa-apa soalnya aku ada di rumah aja. Yang kedua ada Mae. Dia berkata, malam ini aku memang keluar komplek untuk beli seblak di dekat Bates. Setelah itu aku langsung pulang dan memakan seblaknya. Saat ingin tidur, aku memakai masker wajah. Tapi tiba-tiba ada yang memberitahuku kalau ada kejadian perampokan yang terjadi di komplek ini. Tapi aku nggak tahu kalau yang dirampok adalah rumahnya Nenek Syifa. Dan yang terakhir ada Wildan guys. Ia mengatakan, aku kaget saat dipanggil ke rumah ini dengan tuduhan perampokan. Padahal aku sama sekali nggak ngerampok rumahnya Nenek Syifa. Aku ada di rumah karena istriku lagi hamil besar dan udah bulan-bulan ini dia mau melahirkan. Mana mungkin aku tega meninggalkan istriku sendirian? Lumayan mencurigakan ya. Kalau kalian lihat dan dengar penjelasan masing-masing orang, menurut kalian siapa ya pelakunya? Langsung aja aku hitung mundur 5 detik. Gimana? Udah tahu belum jawabannya? Jadi yang merampok adalah Aziz guys. Kenapa? Karena kalau kamu dengar dari penjelasannya, ia bilang sebelum tidur tadi aku meminum pil tidur biar tidurku nyenyak. Tapi kok dia bisa terbangun dan ikut diinterogasi oleh detektif ya? Hayo, siapa aja yang udah curiga sama Aziz? Buat kamu yang masih salah, tetap semangat ya. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki kedua. Pada saat sedang santai-santainya di ruangan detektif, tiba-tiba detektif mendapatkan kabar bahwa ada sebuah kejadian penculikan anak. Korbannya adalah Putri. Ia hilang setelah ditinggal oleh orang tuanya. Detektif langsung menghampiri rumah korban untuk mencari keterangan. Dan ternyata ada orang tuanya Putri guys. Ia mengatakan, kejadiannya saat kita berdua meninggalkan ia sendirian di rumah. Kita ada keperluan untuk belanja keperluan usaha catering. Dan dia sebelumnya bermain dengan anjing kesayangan kita keluar rumah. Setelah mendapat kejelasan, ia pun langsung mengumpulkan beberapa orang yang melihat Putri tuh. Yang pertama ada Pak Riko. Ia bilang, aku baru aja datang dari warung Madura untuk beli deterjen. Saat aku berjalan melewati gang komplek, aku kaget mendengar kabar kalau Putri telah hilang. Aku sangat merasa kehilangan karena dia anak kecil yang baik dan suka bermain di depan rumahku. Yang kedua ada Bibi Sumarti. Ia mengatakan, seharian ini aku ada di rumah lagi membereskan barang-barang rumah yang udah gak kepake untuk kusumbangkan ke panti asuhan. Aku baru dengar kabar kalau Putri hilang setelah melihat status WA punya Pak RT. Dan aku juga belum ketemu Putri seharian ini. Yang terakhir ada Pak Herman. Ia mengatakan, aku seorang kurir yang baru aja masuk ke komplek ini. Aku kesini untuk mengantarkan paket milik Pak RT. Aku memang sempat melihat anak kecil yang lagi membawa anjing ke arah danau. Tapi aku nggak tahu pasti kalau itu Putri dan aku juga nggak tahu apa-apa. Lumayan membingungkan ya. Kalau kamu perhatikan kira-kira siapa ya penculiknya? Aku langsung kasih kamu waktu 5 detik dari sekarang. Gimana? Udah tahu siapa yang menculik Putri? Jadi penculiknya adalah Pak Herman guys. Karena kalau kamu perhatiin, ia memiliki luka gigitan anjing dan ada robekan seperti bekas cakaran anjing. Siapa aja yang jawabannya benar? Wah, selamat ya guys. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ketiga.
Ada sebuah pembunuhan yang terjadi di kantor swasta tuh. Korbannya adalah Pak Asep. Ia adalah pimpinan di kantor itu. Ia tewas karena ada yang meracuni kopi yang ia minum guys. Karena panik, ada salah satu karyawan yang menelpon polisi untuk mencari tahu siapa yang tega meracuni Pak Asep. Polisi datang dan langsung mencari clue yang ada di mayatnya. Setelah itu polisi langsung mengumpulkan beberapa karyawan yang diduga pelaku dari pembunuhan ini. Yang pertama ada Santi. Ia bilang, aku lagi membersihkan lobi kantor. Saat aku ingin menaruh piring ke pantry dan melewati ruang kerja Pak Asep, aku melihat Pak Asep udah tergeletak di lantai dan banyak busa yang keluar dari mulutnya. Karena panik, aku langsung menyalakan alarm emergency. Dan yang kedua ada Pak Taufik tuh. Ia bilang, aku lagi kesal sekali hari ini. Gajiku dipotong sebanyak 20% karena aku telah membuat printer kantor rusak. Soal Pak Asep aku tahu dari karyawan yang lewat ruangannya. Aku pun kaget dan banyak karyawan yang berlari untuk menolongnya. Dan yang terakhir ada Yusuf tuh. Ia mengatakan, aku baru aja datang dari lobi bawah setelah membuang sampah. Saat aku pengen masuk ke koridor atas, aku kaget karena ada suara alarm emergency yang berbunyi. Dan semua karyawan langsung berlari ke ruangan Pak Asep. Dan Pak Asep langsung dimasukkan ke ambulans. Kira-kira siapa ya pelaku dari terbunuhnya Pak Asep? Langsung aja waktunya aku mulai dari sekarang. Gimana? Siapa yang udah ketemu sama pelakunya? Jadi pembunuhnya adalah Pak Taufik guys. Karena lihat tuh di mayatnya Pak Asep ada dasi Pak Taufik yang terlepas. Yang udah pasti kalau pembunuhnya adalah dia tuh. Gimana? Kalian jawabnya pegawai yang mana? Kasih tahu dong di kolom komentar. Teka-teki keempat. Suatu ketika pada saat hujan deras tiba, ada seorang pemuda yang bernama Angga. Dia lagi berada di kamarnya sendirian. Suatu ketika saat Angga lagi pergi ke lantai 2, tiba-tiba ia melihat kakaknya Fadli telah tewas di tangga rumahnya dengan darah yang cukup banyak. Karena panik, Angga langsung menelpon polisi untuk mencari tahu siapa yang telah tega membunuh kakaknya. Polisi datang dan langsung mencari clue dan mengamankan korban. Ternyata polisi curiga kalau pelakunya adalah salah satu orang yang juga tinggal di rumah Angga. Polisi pun langsung menginterogasi mereka. Yang pertama ada Mang Yanto. Ia mengatakan, seharian ini saya ada di rumah membersihkan rumah karena di luar hujan terus-menerus. Aku lebih menghabiskan waktu di dalam rumah dibandingkan di luar. Tapi soal pembunuhan itu saya nggak tahu apa-apa. Yang kedua ada ayahnya Angga. Ia mengatakan, aku lagi memperbaiki antena TV di atas genteng. Saat aku turun dari tangga dan masuk ke rumah, aku kaget karena anakku Fadli telah tewas tak sadarkan diri. Aku pun panik dan juga menelpon polisi. Dan yang terakhir ada ibunya Angga guys. Ia mengatakan, aku lagi nggak enak badan karena cuaca yang sangat dingin. Saat aku hendak minum obat ke lantai bawah, aku kaget karena mendengar kabar kalau anakku Fadli telah tewas tak sadarkan diri. Aku pun langsung menangis dan menjerit ketakutan. Lumayan mencurigakan ya. Kalau kamu lihat dan dengar dari penjelasan mereka, menurut kamu siapakah pelakunya? Gak pakai lama, 5 detik untuk kamu jawab. Gimana? Udah ketemu belum pembunuhnya? Jadi pembunuhnya adalah ayahnya Angga guys. Karena kalau kamu dengar dari penjelasannya, dia itu mau memperbaiki antena TV. Tapi lihat aja tuh, TV-nya aja sudah jelek dan mati begini. Aneh banget gak sih kalau hujan-hujan memperbaiki antena TV? Yang ada dia bisa kesetrum dong. Gimana? Siapa aja nih yang jawabannya benar? Pasti kalian super teliti kan? Kita lanjut ke teka-teki terakhir. Teka-teki kelima. Kalau kamu lihat gambar ini, kira-kira apa ya jawabannya? Jadi ada 2 orang yang diduga salah satunya adalah pembunuh. Dari kedua orang itu, menurut kamu yang manakah pembunuh aslinya? Coba jawab dan aku hitung mundur 5 detik. Hayo, udah tahu belum jawabannya? Kalau kamu tahu, jangan lupa kasih tahu kita di kolom komentar. Nah, itu dia guys, teka-teki logika paling sulit. Kalau kalian bisa jawab semua, berarti kamu pinter nih. By the way, kamu bisa jawab berapa soal? Coba dong kasih tahu kita di kolom komentar.
Kalau kamu suka sama teka-teki dari Tips Pintar, jangan lupa like, share, dan subscribe ya guys, supaya kamu nggak ketinggalan teka-teki dari aku. Tips Pintar selalu lebih tahu. Peace out!